Dan hari itu tiba-tiba penjualan bakso yang rata-rata itu 40-60 porsi, hari itu ada kalau 150 porsi lakunya. Nah, jadi perkembangan penjualan baksonya itu sangat pesat. Nah, karena memang batu itu sudah dibuang sama si Yanto, ya udah, jangan-jangan memang batu itu buat syarat menjadikan aku sebagai tumbal gitu, pikir Yanto waktu itu. Nah, habis itu selang 10 hari Pak Broto itu tiba-tiba mengalami kecelakaan. Dan kecelakaannya tempatnya itu sama persis yang terjadi sama Ana, korban pertamanya. Selamat datang di Mr. Manyun. Terima kasih udah ngeklik video ini, dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah selalu ngedukung Mr. Manyun. Dan terima kasih juga buat kalian semua yang udah selalu nyempetin komentar dari setiap video-video yang ada di Mr. Manyun. Kali ini aku akan menceritakan satu cerita, dan ini berasal dari salah satu teman namanya Yanto. Nah, Yanto ini pernah menjadi target tumbal dari warung bakso tempatnya dia bekerja. Sebelum masuk ke ceritanya, buat kalian yang baru mampir ke channel ini, silahkan like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Mr. Manyun. Ingat, jangan ada misteri di antara kita. Inilah kisah misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah selalu ngikutin Mr. Manyun. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin ya robbal alamin. Seperti yang aku jelasin di awal tadi, bahwa ada satu cerita yang ini aku dapat dari salah satu teman namanya Yanto. Kejadiannya itu kurang lebih sekitar 8 tahun yang lalu. Jadi waktu itu si Yanto itu ditinggal meninggal bapaknya itu kurang lebih, kalau nggak salah itu waktu si Yanto ini kelas 2 SMA. Nah, dengan seperti itu Yanto ini menjadi tulang punggung keluarganya. Dan Yanto ini masih punya adik kecil-kecil, jumlahnya 3. Jadi Yanto ini anak pertama. Nah, setelah lulus SMA, Yanto ini nggak bisa kan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi karena memang kondisi keuangan keluarganya menengah ke bawah gitu kan. Nah, setelah itu Yanto berniat untuk mencari pekerjaan setelah lulus SMA untuk membantu perekonomian keluarganya. Nah, singkat cerita, setelah Yanto ini lulus dari SMA, Yanto ini mencari pekerjaan di kotanya, di daerahnya sendiri, dan kebetulan dia itu mendapat kerja sebagai karyawan atau pelayan warung bakso. Nah, warung bakso itu dimiliki sama seseorang namanya Pak Broto. Jadi ketika si Yanto itu masuk dan kerja di situ, itu udah ada 2 karyawan, yaitu Novi sama Ana. Nah, dengan adanya Yanto gabung di situ, Yanto ini kan cowok satu-satunya gitu kan, karyawan cowok satu-satunya. Terus Yanto ini dipasrahi atau diamanati sama Pak Broto untuk memegang kunci warung bakso itu gitu. Jadi Yanto ini disuruh berangkat lebih awal dan pulang
paling terakhir karena memang kuncinya di bawah si Yanto ini. Nah, waktu Yanto itu udah 3 bulan bekerja di warung bakso itu, jadi setiap harinya penjualan warung baksonya itu kurang lebih sekitar 40-60 porsi. Jadi bisa dikatakan sepi gitu ya. Nah, setelah 3 bulan ada kejadian aneh di warung milik Pak Broto itu. Nah, jadi pernah kejadian kurang lebih sekitar jam 10 malam karena memang warung baksonya itu dibuka dari jam 8 pagi, tutupnya jam 10 malam. Nah, waktu itu si temen Yanto yaitu Novi sama Ana itu udah pulang duluan karena memang yang nutup itu kan si Yanto. Nah, waktu Yanto ini nutup sebagian pintunya, tiba-tiba Pak Broto itu datang ke warung. Padahal nggak biasanya Pak Broto itu main ke warung. Biasanya itu seminggu sekali paling ya Bu Broto, yaitu istrinya Pak Broto itu. Nah, tapi kok malam ini kok Pak Broto yang datang ke sini gitu kan. Nah, habis itu ketika Pak Broto datang, Pak Broto bilang sama Yanto, "Toh kamu tunggu di depan aja, aku tak masuk dulu sebentar." Nah, dengan seperti itu dan memang aktivitas yang dilakukan sama Pak Broto di dalam warung itu juga dilihat atau diketahui sama si Yanto ini. Itu. Jadi waktu itu Pak Broto itu duduk seperti ini, kemudian di depannya itu ada meja dan Pak Broto itu bawa lepek itu piring kecil itu ya, piring kecil. Kemudian seakan-akan Pak Broto itu baru membaca suatu mantra dan Pak Broto memegang sebuah batu yang bentuknya itu ya sekepal tangan itu. Batu warnanya itu merah. Nah, setelah kurang lebih 5 menit Pak Broto itu mengambil kain, dan itu kain mori diameternya kurang lebih 30 sentian gitu. Nah, habis itu batu itu dibungkus sama Pak Broto, terus dipocong ujungnya, terus ditaruh di atas lepek itu atau ditaruh di atas piring kecil itu. Nah, habis itu si Yanto ini saking penasarannya dia memperhatikan terus gerak-gerik Pak Broto. Nah, habis itu lepek yang ada batunya itu ditaruh di etalase yang ada di warung itu. Jadi ditaruh pojok di rak bagian atas. Itu. Jadi ditaruh di etalase gitu istilahnya. Nah, setelah itu Pak Broto keluar dan bilang sama Yanto, "Yanto, kamu tadi lihat aku ngapain gitu enggak?" "Enggak Pak," gitu. "Oh ya sudah. Yaudah kita pulang yuk," gitu kata Pak Broto waktu itu. Nah, habis itu langsung mereka pulang. Terus keesokan harinya waktu si Yanto ini buka warung baksonya itu, tiba-tiba Yanto ini melihat sosok seperti bayangan, dan itu kalau diwujudkan seperti sosok kakek tua yang mukanya itu keriput. Nah, itu berdiri tepat di samping etalase yang ada di warung itu. Nah, habis itu kurang lebih ya berapa detik gitu sosok itu tiba-tiba menghilang. Nah, karena memang Yanto inilah paling juga nggak ada apa-apa gitu kan, paling juga setan biasa gitu. Bentar lagi juga hilang ketika ada orang di dalamnya. Nah, habis itu aktivitas seperti biasanya, dan hari itu tiba-tiba penjualan bakso yang rata-rata itu 40-60 porsi, hari itu ada kalau 150 porsi lakunya. Nah, jadi perkembangan penjualan baksonya itu sangat pesat setelah ada kejadian tadi malam. Nah, habis itu senang-senang susah lah ya, maksudnya yang dipikir Yanto waktu itu, karena dia selalu penasaran dan selalu teringat aktivitas atau gerak-gerik yang dilakukan sama Pak Broto waktu itu. Nah, habis itu selang kurang lebih 4 bulanan lah, jadi lama. Bahkan di bulan yang keempat setelah Pak Broto ngasih batu itu di etalase gitu kan. Nah, kurang lebih selang 4 bulan penjualan di bulan yang keempat setelah itu setiap harinya
bakso itu laku 400 porsian sampai 500 porsi. Jadi memang perkembangannya sangat pesat dan hasilnya sangat wah gitu ya. Nah habis itu karena memang 3 orang pelayan di warung itu, yang repot kan karena 3 orang. Habis itu di bulan yang selanjutnya Pak Broto ini nyari karyawan lagi tambahan, itu sebanyak 3 orang lagi, yaitu cewek semua. Jadi yang cowok itu cuma si Yanto toh. Seperti itu. Nah kemudian selang berapa bulan gitu, tiba-tiba ada kejadian-kejadian aneh di warung bakso milik Pak Broto itu. Nah waktu itu pernah kejadian si Ana itu kurang lebih sekitar jam 9 malam. Jadi jam 9 malam itu mereka karyawan yang cewek-cewek ini udah mulai siap-siap untuk pulang gitu kan. Nah Ana waktu ada di kamar mandi itu mendengar kayak bisikan, dan suaranya itu kayak kakek. Nah bisikan itu cuma ngapan dok gitu. Jadi kayak suara kakek tua gitu. Kalau bahasa Indonesianya ya ngapain dok, ngapain nak gitu. Nah itu waktu Ana ada di kamar mandi jam 9 malam. Nah waktu itu saking takutnya Ana itu langsung pas setelah buang air kecil gitu kan di kamar mandi itu langsung keluar nyeritain apa yang barusan dia dengar ke teman-teman yang lain gitu. Nah habis itu ketika pulang tiba-tiba ada kabar ketika si Yanto ini udah sampai rumah gitu ya. Karena rumah si Ana itu bertolak belakang sama si Yanto. Jadi arahnya itu kalau si Ana sama Novi itu ke kanan, si Yanto ini ke kiri gitu, pulangnya seperti itu karena rumahnya berbeda arah gitu kan. Nah tiba-tiba ketika si Yanto sampai rumah mendapat kabar dari si Novi bilang kalau si Ana kecelakaan. Akhirnya Yanto ini pengen mengetahui lebih jelas kondisi si Ana ini, gimana keadaannya gitu kan. Akhirnya Yanto ini habis masuk rumah gitu langsung keluar lagi untuk melihat kondisi si Ana temennya itu. Nah akhirnya si Ana itu ternyata di tempat lokasi kejadian kecelakaannya itu Ana langsung meninggal dunia. Nah waktu itu kecelakaannya bareng sama si Novi, karena memang berdua itu setiap harinya boncengan. Akan tetapi Novi itu cuma patah tulang di kaki kanannya. Akhirnya si Novi ini di rumah sakit, dan si Ana ini karena meninggal langsung di tempat, ya akhirnya langsung dibawa ke keluarganya. Nah terus si Yanto ini waktu ke rumah sakit jenguk si Novi itu, Novi cuma cerita kalau nggak tahu wong di jalan waktu pulang dari warung bakso, Ana kan di depan gitu kan. Ana itu bilang itu ada apa sih, kok ada kayak kakek gitu, kakek kok serem banget tuh, itu kok kayak terbang gitu, apa sih An? Nah waktu itu Novi cuma bilang gitu, apaan sih An, kamu lihat apa? Nggak tahu itu, jangan gitu. Habis itu langsung nabrak pembatas jalan, dan akhirnya jatuh, terus si Ana ini meninggal. Jadi kayak seakan-akan itu ada yang mengganggu gitu loh, makhluk yang nggak kasat mata seperti itu. Akhirnya mendengar penjelasan dari si Novi, si Yanto ini langsung mikir kalau wah jangan-jangan warung baksonya itu dikasih sesuatu gitu kan, atau pesugihan. Nah dari situlah si Yanto ini selalu bilang sama teman-teman yang lain, karyawannya si Pak Broto itu, bilang kalau hati-hati ya kalau kerja di sini gitu. Aku pernah dilihatin sama sosok kakek tua yang berdiri di etalase, dan sebelumnya itu maksudnya Yanto itu melihat Pak Broto itu melakukan ritual di dalam warung ini gitu. Itu cerita si Yanto ke teman-temannya waktu itu. Dan benda itu ini loh bendanya itu. Jadi si Yanto ini memperlihatkan ke teman-teman yang lain bahwa ini itu sama Pak Broto nggak boleh dipindah, nggak boleh dipegang sama orang lain gitu.
Nah ini apa sih? Nah, habis itu timbul kecurigaan sama teman-teman yang lain gitu kan. Karena memang Yanto ini satu-satunya cowok ya yang ada di situ. Ya dengan terpaksa teman-teman cewek ini bilang kalau ya udah toh itu dipindah aja. Jangan-jangan itu apa tumbal pesugihan kali gitu. Ada yang bilang seperti itu. Nah dengan seperti itu ya Yanto juga ya berani nggak berani, tapi ya mau gimana lagi, ini juga apa menyangkut nyawa seseorang gitu kan. Nah akhirnya di apa ya setelah berjalan normal seperti biasanya kurang lebih sekitar 5 bulan atau 6 bulan gitu, si Novi ini meninggal dan kecelakaan yang kondisinya juga sama seperti Ana 5 bulan kemarin. Nah waktu itu Novi meninggal dunia dengan cara kecelakaan. Nah entah karena apa, terus setelah itu tiba-tiba selang beberapa bulan lagi Yanto ini selalu disuruh main ke rumahnya Pak Broto. Jadi toh Yanto, kalau nanti warungnya udah kamu tutup, kamu main ya ke rumahku gitu. Nanti pulangnya tak kasih uang saku deh gitu. Itu selalu apa ya tawaran yang setiap hari keluar dari mulut Pak Broto terhadap si Yanto. Nah kayak apa ya harap-harap cemas ya si Yanto waktu itu karena memang wah kalau main aku dapat uang saku gitu kan. Nah akhirnya dengan terpaksa si Yanto ini ngikutin tawaran Pak Broto itu. Dia main, padahal main di rumahnya tuh nggak ngapa-ngapain, cuma dikasih makan, diajakin ngobrol biasa. Akhirnya sampai mau pulang itu Pak Broto itu ngasih batu warnanya itu putih, batu warna putih dan aromanya itu kayak bau minyak misik gitu. Nah itu disuruh bawa Yanto. Nah akhirnya dengan terpaksa diambil batu itu yang katanya Pak Broto itu buat kekebalan tubuh gitu. Kata Pak Broto itu dapat dari nenek moyangnya dulu seperti itu. Nah akhirnya singkat cerita dia pamit kan malam itu, dia pamit si Yanto terus pulang. Nah akan tapi di jalan itu Yanto itu ngerasa kayak kurang enak itu, kurang enak. Jadi kayak bawa motor itu seakan-akan kayak linglung gitu loh, kayak mau jatuh, seakan-akan udah di tengah ke kiri ke kanan gitu, jadi kayak bingung gitu. Nah habis itu si Yanto dengan tanggapnya ngambil batu itu yang ada di kantongnya itu dikeluarin terus dibuang gitu di pinggir jalan itu. Jadi pikiran Yanto waktu itu jangan-jangan aku jadi tumbal selanjutnya gitu. Nah habis itu ketika sampai rumah Yanto nggak kepikiran hal-hal yang aneh atau dihantui sesuatu atau apa gitu. Dia nggak merasakan hal aneh intinya. Nah singkat cerita selang 10 harian apa ya Pak Broto itu selalu bilang sama si Yanto itu batunya dikemanain toh gitu. Oh ada Pak di rumah, ada Pak di rumah. Nah setiap hari itu nanyain batu terus gitu. Itu disimpan ya toh, itu disimpan kalau pergi-pergi dibawa gitu. Nah karena memang batu itu sudah dibuang sama si Yanto, ya udah, jangan-jangan memang batu itu buat syarat menjadikan aku sebagai tumbal gitu, pikir Yanto waktu itu. Nah habis itu selang 10 hari Pak Broto itu tiba-tiba mengalami kecelakaan. Dan kecelakaannya tempatnya itu sama persis yang terjadi sama Ana, korban pertamanya. Jadi dia naik motor jatuh. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya mungkin itulah yang dinamakan tumbal pesugihan gitu. Yang jelas setiap harinya itu sering muncul sosok apa kakek-kakek tua dan itu kayak bayangan gitu loh. Dan wajahnya itu keriput itu. Nah, itu hampir setiap hari itu muncul ketika Pak Broto itu sudah meninggal. Nah, karena memang ada sosok itu di warung itu, akhirnya pengunjung warung baksonya itu lama-lama sepi. Bahkan sehari itu pernah nggak jual bakso sama sekali. Jadi sebagian orang itu ada yang mengetahui kalau kematian karyawan yang dimiliki sama Pak Broto itu mungkin jadi tumbal pesugihannya Pak Broto itu. Dan ada juga yang melihat
di situ itu ada sosok kakek tua, mungkin itu pesugihan yang dimiliki Pak Broto. Nah, dengan rumor yang seperti itu, akhirnya warung baksonya menjadi sepi dan akhirnya tutup. Yanto pun juga udah nggak kerja di situ. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku ceritain untuk cerita tumbal pesugihan warung bakso. Ini bisa menjadikan pelajaran buat kita semua. Maaf kalau ada salah kata dari aku menyampaikan. Nah, semoga kita semua selalu dijauhkan dari mara bahaya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nantikan video-video misteri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.